Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel Takur Aung akan mendatangkan seorang narasumber yang menurut pengakuannya tertipu oleh oknum lembaga bahasa dengan modus-modus yang merugikan siswanya atau calon TKI. Oke, langsung saja kita ke narasumber yang sudah berada di hadapan kita. Selamat sore dengan Mbak siapa? Selamat sore dengan Mbak Fatih. Usianya berapa? Usia 25 tahun. Menurut informasi yang saya terima dari teman-teman kru nih, bahwa Mbak Fatima itu pernah tertipu oknum lembaga yang merugikan Mbak Fatima. Ya, benar. Waktu tahun 2020 itu saya baru sekolah. Niat hati saya mendaftar di salah satu negara, ingin Ingin sana. keluar negeri ya? Ya. Oh iya, pengen membahagiakan orang tua dengan berangkat ke luar negeri. Karena ingin meningkatkan ekonomi keluarga dengan semangat yang menggebu-gebu, narasumber berinisiatif untuk menjadi TKI. Terus selanjutnya gimana? Saya ikut saran teman saya lah, belajar sekitar 3 bulan. 3 bulan itu saya udah dapet job. Dilemparlah ke pusat DSO. Nah, berarti Mbak Fatima itu daftar ke lembaga terdekat. Itu lembaganya padahal bener ya lembaganya. Ya, itu lembaganya benar. Banyak siswa-siswa dari situ yang udah terbang ke luar negeri. Iya, banyak. Dari Sabang kita sesuai prosedur waktunya. Pertama kita belajar apa. Itu pas dilempar di salah satu SO di salah satu kota. Oh, berarti pemantapan lah. Ya sih berjalan dengan baik kan. Itu saya itu berangkat sama anak-anak juga sekitar 25 orang. Dari desa Basmo? Dari desa saya. Terus pas sampai di sana itu ya berjalannya sesuai dengan itu apa? Ya umum lah seperti biasanya. Seperti biasanya yang LPK itu. Lama kelamaan yaitu karena saya kan dan teman-teman saya ini ngebet banget gitu pengen cepet-cepet. Ya karena udah lama di terus orang tua juga pengen cepet dikasih rezeki lah sama anaknya, jadi ada apapun diturutin. Lalu narasumber pun mendaftarkan diri ke salah satu lembaga yang sudah teruji bersama beberapa temannya, karena sebelumnya pun banyak teman-teman narasumber yang berhasil bekerja di luar negeri melalui lembaga tersebut. Nah terus bisanya terindikasi ada oknum yang tidak benar, itu gimana? Pertamanya itu kita kan ada biaya pendidikan lah. Nah biaya pendidikan itu ya oke lah kita bisa itu karena kita juga kan di sana kan ada asrama, ada konsumsi juga. Waktu itu makan dari asrama? Makan dari asrama sekitar 7 juta selama 6 bulan. Oh maksudnya Mbak Fatima dimintain bayaran itu sekitar sebesar segitu oleh pihak oknum. Iya, betul. Terus kan karena di sana kita dapat job itu ada yang namanya ujian. Ujian itu saya itu udah pernah nanya ke atas apa ya kayak kakak kelas yang udah ada udah ada di luar negeri, yang sudah berpengalaman. Saya tanyalah, ternyata itu tidak sesuai dengan yang sudah berangkat. Misal waktu yang udah berangkat atau senior tadi yang mantan di situ nih, misalnya 500 gitu. Nah, giliran ke Mbak Fatima itu mintanya 800 atau berapa kayak gitu. Iya, itu malah sampai 5 juta. Kita pindahin 5 juta. Waktu itu kena, udah bayar. Udah sih, ada sekitar 50 orang yang bayar. 50 orang dimintain nominal segitu, itu bayar semua. Tanya-tanya ke kakak kelas dengan bayar segitu ya, saya nggak bayar dulu gitu. Saya coba perdalam lagi, duit itu buat apa. Ya namanya kan. Ya namanya uang gede lah kalau. Gitu. Ya. Kan itu juga kan orang tua dapat dari mana kan nggak tahu. Utang apa ya.
saya bertanya-tanya ke kakak kelas saya, nah, mulailah saya sedikit curiga. Waktu yang pertama berangkat yang udah itu, dia itu diminta sekitar 3 juta. Nah, pas sampai di saya, itu diminta sekitar 5 juta. Uang tersebut. Itu ada berapa orang ya? Sekitar 50 orang itu per orang itu diminta 5 juta. Nah, saya itu pas saya curiga itu ngobrol lah saya dengan teman saya. Pikiran lah, karena emang apa ya, saya udah curiga gitu dari awal gitu. Dari awal ya, karena ada perselisihan pembayaran. Ya, berpikiranlah saya sama teman saya. Saya juga apa nih, kayak suruh teman saya itu suruh ikut saya gitu, jangan dulu bayar, yang 5 juta itu harus jelas kemana-kemana arahnya. gitu. Nah, terus teman-teman Bapak Tima nih, menurut sama sarannya Bapak Tima, ada sih di tengahnya gitu, saya enggak. mungkin yang ngikutin itu ya pengen banget terbang itu mungkin. Nah, setelah itu Bapak Tima masih tetap berjalan aja tuh, setelah diminta 5 juta itu masih terus di lembaga tersebut. Karena keinginan saya yang benar-benar ingin membahagiakan orang tua, bertahanlah saya di lembaga tersebut. Pada saat itu adalah ujian. Ujian nih. Ujian itu saya suruh bayar lagi sama teman-teman saya itu sekitar 500.000. Nah, sebelum saya bayar itu saya tanya lagi lah ke orang yang sudah di sana. Ternyata uang 500.000 itu udah termasuk dari uang yang 5 juta tersebut. Oh, jadi uang yang buat teh itu sebenarnya tidak dibayar nih di awal, waktu dimintain 5 juta itu. Kecuali saya gagal nih ujian. Nah, ujian pertama gagal. Baru itulah, baru saya suruh bayar lagi 500.000. Nah, dari situlah saya percaya bahwa dia itu oknum. Dia memanfaatkan orang yang benar-benar ingin ke sana gitu ya. Oh, ini tuh orang ingin ke sana, jadi dia itu mau. Jadi pasti mau aja dia dimintain berapapun. Ya. Nah, terus Mbak Fatima itu ngasih duit yang 500.000 itu? Dia ngasih, tetap ngasih. Karena emang ya kali aja mungkin dipercepat atau gimana gitu ya, karena pengen banget berangkat ke situ ya, jadi bayarlah 500.000. Ujian itu, ikut ujian? Enggak. Enggak. Kan bayar, kenapa nggak ujian? Hanya dikasih jadwal, kan harus daftar dulu kan dari jauh-jauh hari, katanya kursinya udah kosong, tapi saya udah bayar sama teman-teman saya itu. Oh, berarti waktu tersebut nih minta bayaran 500.000 buat ujian. Ya. Tapi setelah udah bayar, dia ngomongnya udah penuh kuotanya kayak gitu. Oh, sekitar mundur-undur waktu itu sekitar berapa lama itu? 3 bulan. 3 bulan. Lumayan juga ya. Nah, terus masih tetap menjalanin selama 3 bulan itu apa gimana? Iya, saya tetap menjalani. Yang mungkin kali oke lah, uang 500.000 itu apa buat ujian, apa mungkin biar dipercepat gitu. Udah saya percaya sama karena saya udah tanya juga nih sama kakak yang udah di sana juga, ternyata ya emang jawab dong gitu. Jadi saya dikenakan sanksi. Nah, sanksi ya. Itu kenapa tuh bisa dikenakan sanksi itu? Ya karena saya apa mengiming-imingi teman-teman saya terus. Oh, jadi Bapak Tima itu karena yakin kalau itu orang tersebut memanfaatkan situasi, jadi bilang ke teman-temannya kalau nanti jangan dulu bayar karena saya curiga nih kayak gitu ya. Nah, bisanya tahu kalau Mbak Fatima itu bilang ke teman-teman kalau jangan dulu bayar, dia oknum tersebut tidak tahu, nah gimana ceritanya? Adalah salah satu teman saya yang emang nggak tahu maksudnya apa, itu bilang ke oknum tersebut. Yang nahan gitu ya, yang nahan kalau jangan dulu bayar. Jadi dikenakan sanksi lah. Enggak saya sendiri sih, ada juga teman saya satu. 2 orang. Jadi yang dikeluarin 2 orang. Nah, ada teman saya yang disangka oknum tersebut mengiming-imingi yang lain itu tidak membayar. Setelah 3 bulan lamanya mengenyam pendidikan,
Lalu narasumber dipindah ke pusat untuk pemantapan. Setelah beberapa bulan di situ, narasumber dimintai administrasi karena menurut korban nominalnya lumayan. Narasumber pun bertanya dulu ke teman yang sudah lebih dulu berangkat ke luar negeri. Dari situ, narasumber mulai curiga pada salah satu oknum yang berada di lembaga. Akan tetapi, karena narasumber sudah bertekad ingin merubah ekonomi keluarga, ia masih tetap melanjutkan belajarnya. Setelah beberapa hari, ada informasi ujian dan oknum pun meminta bayaran kembali apabila ingin ikut tes. Lalu narasumber bertanya kembali kepada temannya yang sudah bekerja di luar negeri. Namun jawabannya lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Karena dirasa ada yang tidak benar, lalu narasumber berdiskusi dengan teman yang akrab agar jangan dulu membayar uang tersebut karena ada kejanggalan. Namun ada saja yang memberitahu ke oknum obrolan tersebut dan narasumber pun langsung dikeluarkan dari lembaga. Nah, terus setelah itu Mbak Fatima pulang, dikeluarin. Iya, setelah saya dikeluarin lah, saya pulang ke kampung membantu orang tua. Setelah beberapa bulan, saya ketemu sama teman saya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus teman saya itu ngasih kabar bahwa oknum tersebut itu sedang ada masalah sama pihak berwajib. Berarti benar orang tersebut itu oknum berarti ya, Ya, yang memanfaatkan keuntungan buat dirinya sendiri. ya betul. Ternyata pas emang main sini terbongkar lah bahwa dia itu oknum. Yang lebih mengagetkannya lagi, uang 5 juta tersebut itu tidak dibayarkan ke pihak lembaga tersebut. Dia mengantonginya sendiri untuk kepribadiannya sendiri. Oh, jadi uang yang tadi dia minta 5 juta itu buat yang 500.000 atau yang 5 juta? 5 juta. Semuanya 5 Ya, juta, 500. Jadi buat dirinya sendiri. Ya, Nah, terus katanya dia sekarang kan di kasus tersebut atau ada yang melaporkan atau gimana? ya, ada yang melaporkan lah, ada yang berani melaporkan. Setelah lama kembali beraktivitas membantu keluarga di rumah, ada teman yang dulu satu lembaga main ke rumah menceritakan bahwa benar dia oknum yang memanfaatkan keadaan untuk menguntungkan diri sendiri. Dan itu semua dilakukan tanpa sepengetahuan pihak manajemen lembaga. Lalu kini oknum tersebut berurusan dengan pihak yang berwajib. Terima kasih untuk semua cerita yang sudah dialami Mbak Fatima. Semoga di depan waktu atau di lain waktu Mbak Fatima sukses walaupun dengan cara apapun. Terima kasih. Itulah cerita dari narasumber kita yang dirugikan oleh salah satu oknum yang berada di lembaga. Lagi-lagi saya mengedukasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menguntungkan dirinya sendiri untuk pribadinya sendiri dengan merugikan orang lain. Jangan khawatir untuk para calon pahlawan devisa untuk memilih lembaga yang pernah narasumber belajar. Insya Allah mereka amanah karena oknum tersebut sudah diamankan pihak yang berwajib. Jangan ragu untuk mendaftar. Namun dimanapun Anda belajar, tetap teliti. Semoga kita semua diberi kesuksesan. Terima kasih sudah menonton channel Takur Aung. Sekian cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.